Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh hadirat mahasiswi kajian fikih pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk belajar bersama, beri kesempatan untuk menambah kebaikan. Juga salawat serta salam semoga Allah Ta'ala selalu limpah-limpahkan pada uswah hasanah Nabi penutup para anbiya, Rasul termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umat yang setia berusaha mengikuti ajaran beliau. Melanjutkan belajar bersama kita dengan tema fikih sampai kepada bab al-qisasu bainal ibqa'i wal ilgha. Al-qisas bainal ibqa' wal ilgha. Hukum qisas antara dipertahankan atau diabaikan atau ditiadakan, antara dipertahankan atau ditiadakan. Bab ini akan membahas sedikit terkait dengan argumen orang-orang yang menolak hukum qisas. Yang argumen itu ya akan berulang-ulang dari zaman dahulu sampai sekarang, kira-kira argumennya itu. Baik, kita lihat. Laqad saral jadalu fi'lan hawla 'uqubatil i'dam wa ta'arradat laha aqlamul kuttab minal falasifati wa rijalul qanun amsal Rusu wa Bintam wa Bakaria wa ghairihim, wa minhum man ayyadaha wa minhum man a'radaha wa nada bi ilghaiha. Jadi sudah banyak terjadi diskusi terkait dengan hukum, khususnya adalah hukum i'dam, itu hukum mati. Dikhususkan hukum mati di sini. Banyak pena para penulis juga menulis terkait hal tersebut, baik dari kalangan filsuf, ahli filsafat, atau ahli-ahli hukum seperti Rusu, Bintam, dan Bakaria, dan yang lainnya. Ini nama-nama lama semua, orang abad 18-an. Ada di antara mereka para penulis dan para yang disebut ahli itu yang mendukungnya, ada juga yang anti. Kita ke Indonesia-nya saja. Ini yang menolak. Di antara yang menolak itu ada Rousseau, itu Jacques Rousseau. Ini abad 18 Prancis. Jeremy Bentham abad 18. Kemudian 18 semua. Cesar Beccaria. Ini dianggap orang-orang ilmuwan masa itu. Apa argumen mereka? Ada 4 hal. Yang pertama, hukuman adalah hak yang dimiliki oleh negara. Yakni memberikan putusan hukuman itu hak negara, itu sudah disepakati. Oleh karena itu kita pun juga seperti yang kita pelajari kemarin, yang berhak menetapkan dan melaksanakan hukuman itu negara, pemerintah, ya kan? Ini dari zaman dahulu. Dari di hukum positif, artinya hukum buatan manusia pun itu disepakati. Yang mana negara dalam hal ini mewakili, mengatasnamakan masyarakat. Artinya negaralah yang umpamanya punya hak menuntut qisas, itu kan keluarga, tapi yang menetapkan dan melaksanakan negara, mewakili sebagian masyarakat yang bermasalah tadi. Mewakili masyarakat yang dilindungi oleh negara itu
dan juga hukuman itu diperlukan untuk menjaga dan melindungi masyarakat. Nah, ini poinnya di sini. Dan masyarakat yang dilindungi, yang memberikan wewenang tadi, tidak pernah memberikan nyawa, memberikan hak nyawa ini, nyawa saya kepada seorang untuk diambil. Nggak pernah ada yang seperti itu. Berarti negara ngambil haknya dari mana dong? Kan nggak pernah ada yang nyerahkan. Ini wakili saya ngambil nyawa saya. Itu logika dia. Ini pakai logika. Yang kedua, kekhawatiran terjadinya salah hukum. Kalau keliru menghukum, hukum mati, udah mati nggak bisa dihidupin lagi. Itu poinnya di situ. Poin nomor 2 adalah yang jadi alasan, namanya manusia itu kan bisa terjadi salah hukum. Nah kalau salah, itu terlanjur mati gimana? Itu alasan kedua. Alasan ketiga, hukuman ini keras, tidak adil, sadis. Hukuman mati itu sadis. Yang keempat, nggak ada bukti bahwa dengan penegakan hukum itu mengurangi kejahatan, kata mereka. Makanya nggak perlu pakai itu, nggak mengurangi kok. Ini alasan-alasan yang muncul dari mereka yang menolak. Bagaimana dengan yang mendukung? Suka begitu sendiri ya, urusan dia ya. Pokoknya nggak ikut-ikut yang sono sendiri dia. Argumennya dan bantahan atas hal tersebut, yang pertama tadi, negara mewakili masyarakat dan tidak ada masyarakat yang menyerahkan ini nyawa saya, silahkan di alasan mereka gitu. Maka jawabannya, bantahannya menggunakan argumen tersebut yang telah disebutkan secara mutlak itu umum dalam semua hal. Konsekuensinya ialah bahwa semua hukum yang membatasi kebebasan adalah tidak sah. Penjara juga nggak sah, nggak ada seseorang pun yang menyerahkan terserah ini hak saya atau kebebasan saya, serah kamu dah, nggak ada. Semua hukumnya sama kalau gitu, bukan soal urusan nyawa. Semua hukum terkait dengan yang menghalangi kebebasan, penjara dan yang lain-lainnya, nah itu ya sama. Nggak perlu ada kalau gitu. Faktanya nggak pernah akan ada seorang yang menyerahkan ini kebebasan saya, ini nyawa saya. Nggak ada yang nyerahin, coba tanya. Yang pernah ada yang laporan besok? Nggak ada. Alasan itu bukan cuma hukuman mati, semua hukuman seperti itu tabiatnya. Ini mohon maaf ini lagi bicara pakai logika ya. Namanya mahasiswi kan begitu ya, berpikir dikit nggak apa-apa ya. Yang agak kadang-kadang bikin pusing ya. Nggak apa-apa lah. Dan kemudian juga bahwa hukuman itu bukan hanya tentang menebus kesalahan pelaku, tetapi juga membela hak masyarakat yang bertahan untuk hidup. Bukan haknya si pelaku ini serahkan, tapi yang lebih diperhatikan adalah hak pihak lain yang memiliki kemungkinan menjadi objek kejahatan. Itu yang dilindungi. Bukan berfokus berbicara pada haknya si pelaku saja, kan kadang-kadang kalau bicara hukum itu sering-seringnya yang muncul, yang menolak hukuman itu adalah kasihan dia yang dihukum itu loh, terutama dalam hukuman mati. Kadang-kadang yang pokoknya yang terkait dengan HAM itu yang dilihat sih terhukumnya, kayak ini masih kecil dan segala macam dibilain. Tapi bukan masalah si pelaku, tapi yang lebih mendorong hal ini ditegakkan adalah melihat kepada hak-hak orang lain yang jumlahnya lebih banyak yang berpeluang menjadi objek kejahatan tersebut. Itu yang dilindungi. Maka dengan menghilangkan setiap anggota masyarakat yang mengancam keberadaan dan tatanan, pembunuh ini kan orang yang memiliki peluang, kemungkinan mengancam keberadaan manusia, meniadakan manusia, namanya pembunuh, merusak tatanan hidup, yang mengharuskan kita untuk mengatakan bahwa hukuman mati adalah suatu keharusan demi menjaga jiwa dan mempertahankan keberadaan masyarakat, tatanan masyarakat itu juga. Yang kedua, khawatir salah hukum. Khawatir salah hukum, maka dijawabnya bahwa
dalam kasus-kasus eksekusi mati yang salah hampir tidak ada, karena biasanya kalau hakim ada sedikit keraguan, ragu, dan itu kaidah dalam fikih kita, kalau ada unsur sedikit pun yang meragukan, maka hukuman itu akan digugurkan. Paling tidak turun kepada level lebih rendah. Itu udah satu konsep. Ada poin yang meragukan, dia harus turun. Itu konsep. Tudrokul hududu li syubuhat. Semua hukum had dan kisah atau yang lainnya akan digugurkan kalau ada sesuatu poin yang meragukan. Begitu. Maka peluang untuk terjadi salah hukum sangat kecil. Kalaupun terjadi, bagaimana cara pandang Islam? Wah, berarti hakimnya dosa dong. Cara pandangnya bahwa hakim itu hanya menghukumi berdasarkan dohir. Nanti di kasus selanjutnya ada kasus sahabat Ali radhiyallahu anhu salah menghukum karena saksinya yang keliru. Ada dua saksi bersaksi, oh ini pencurinya, udah telanjur dipotong, saksinya datang, saya keliru, pencurinya ini yang benar. Nah, hakim hanya memutuskan berdasarkan dohir, dan dohir itu yang menjadi acuannya. Dohirnya ada dua saksi, saksinya balik, akil, diterima kesaksiannya, hukum sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan, si dua saksi ini ngomong keliru, kita enak banget ya. Akhirnya nanti kita sebut, kalau ketahuan kamu sengaja potong dua tangan kalian, mereka yang diancam. Tapi karena nggak ada bukti kesengajaan, kena denda. Iya. Baik. Alasan bahwa itu keras dan tidak adil, itu kan balasin perbuatan dia. Perbuatan juga nggak adil, keras, sadis. Kok nggak ngomong pada pelakunya? Ya kan? Hal itu juga dikatakan kepada mereka dong. Itu sadis loh, bunuh orang. Itu menganiaya orang loh, menyakiti orang loh, menyakiti banyak orang. Harusnya kasih tahu mereka dulu ya. Ya itu, ini ya balasan atas sesuatu yang serupa. Dia sadis, ya balasannya serupa. Kemudian yang argumen keempat, hukuman tuh nggak diperlukan, nggak ada bukti kok, nggak ada bukti. Kapan buktinya? Di sini belum diterapkan. Ayo dibuktiin dulu dong. Dan faktanya kalau kita lihat, mungkin yang pernah ke Saudi gitu, toko-toko ditutup gitu aja, kalau salat ya aman-aman aja. Ya tetap orang jahat itu ada aja di mana saja, tapi kalau orang betul ketahuan, potong. Dan orang sangat takut di sana untuk mencuri kan. Pernah lihat kan kalau lagi untuk salat toko ya cuma ditutup doang. Sangat itu. Yang pernah ke sana nanti nggak apa-apa sekali-kali ke sana, sekali-kali, 2 kali juga boleh. Baik. Dan bahwa menurut yang kuat dalam ilmu hukuman, yaitu bahwa hukuman bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan, melindungi fungsinya. Dan usaha melindungi itu harus dicoba dulu. Soal nanti hasilnya bagaimana kan sudah berusaha, namanya berlindung. Nggak hujan kok, ngapain pakai jas hujan? Ya kan udah mau turun. Nah, gitu. Iya, sudah mau turun. Kalau sudah kadang-kadang pakai jas hujan kan sebelum turun udah mendung, siap-siap. Paling enggak itu jasnya sudah ada kan. Paling enggak hukumnya itu perangkatnya sudah ada. Kalau terjadi tinggal pakai. Kalau ditiadakan sama sekali, ya ibarat kata keluar udah nggak ada jas hujan, nggak ada hujanan beneran. Baik. Dan ini mengharuskan hukuman sesuai dengan tingkat keparahan kejahatan. Karena kejahatan memenuhi hasrat dalam diri pelaku yang diimbangi dengan ketakutannya akan hukuman. Semakin sesuai hukuman dengan kejahatan, semakin pelaku enggan untuk melakukannya karena dia akan menimbang dua hal tersebut. Ini ya kalau hukumannya keras, sadis, ya dia akan takut, tujuannya itu. Dia akan menimbang antara kejahatan yang akan dilakukannya dan hukuman yang akan ditetapkan untuknya. Ketakutan akan hukuman mendorongnya untuk menghindari kejahatan ketika hukuman tersebut menakutkan. Makanya alat nakut itu ada, harus ada. Kalau nggak ada sama sekali kan nggak ada rasa takut sama sekali. Begitu. Jadi memang
untuk melindungi, dan melindungi itu ada dulu seharusnya, bukan sudah terjadi baru diadakan, nggak melindungi namanya. Begitu. Ini cara fikih. Lalu ini keluar dari bab fikih di prakteknya. Dalam konteks kedua pendapat ini sebagian besar undang-undang menetapkan hukuman mati. Di Indonesia ada hukuman mati? Ada. Dalam kasus apa biasanya? Narkoba yang jumlahnya banyak. Terus teroris. Pembunuhan yang dalam kasus beberapa pembunuhan kan juga ada. Faktanya ada, cuman cara yang berbeda. Di Mesir juga dalam kasus-kasus tertentu. Dan kadang-kadang negara yang tidak punya hukuman mati, mereka menghukum dengan tidak legal, diam-diam. Tahu-tahu pergi kemana, ya mobilnya tabrakan. Gimana kok bisa tabrakan? Nggak tahu, penting mati aja dulu. Ya mending terang-terangan kan? Baik. Ya. Ini terkait dengan hukuman mati khususnya. Qisas hukuman mati. Selesai pembahasan terkait qisas terkait dengan nyawa atau jiwa. Sebelum kita lanjut, kalau ada komentar tambahan terkait dengan bab ini, jangan keluar jauh-jauh dulu, nanti takut bingung nggak bisa pulang. Di sekitar ini dulu, kalau nggak kita lanjutkan. Untuk mainnya yang agak jauh nanti di ujung belakang. Kita lanjut, walaupun nggak bisa praktek, minimal kita tahu dan belajar agama kita. Harapannya dapat faedah dan manfaat. Paling tidak pahala. Yang paham dapat ilmu dan pahala, yang nggak paham dapat pahala belajar. Ya kan itu kan. Jadi kadang-kadang datang ke majelis ilmu itu ketika niatnya tulus, ikhlas, ilmunya dapat, alhamdulillah dapat ilmu, dapat pahala belajar. Yang mungkin sulit, kayak saya kalau menjadi kampus itu kan kadang saya sampaikan itu dia semangat masuk juga. Kalau nggak paham paling nggak dapat pahala, makanya harus ikhlas. Kalau di kampus kan kadang anak-anak itu faktor motivasinya kan kerja, nilai dunia gitu kan. Kalau di sini kan belajar nggak untuk kerja kan. Alhamdulillah insya Allah ikhlas. Nyari kerjaan apa, belajar dunia. Ya, kalau di kampus itu saya selalu ingatkan, kita belajar itu bukan untuk sekedar cari nilai. Kalau niatnya ikhlas, setiap napas, setiap detik kita habiskan di sini harapannya dapat pahala, walaupun kadang-kadang pusing juga. Terutama kalau yang hitung-hitungan, pusing. Baik. Kalau tidak ada komentar atau tambahan, kita lanjut ke qisas selain jiwa. Hukum qisas terkait dengan kejahatan yang bukan menghilangkan nyawa. Kita lihat ke buku aslinya dulu. Al-qisasu fi madunan nafsi. Qisas dalam hal di bawah nyawa, artinya kasusnya tidak menghilangkan nyawa. Wa kama yathbutul qisasu fi nafsi fa innahu yathbut kadzalika fi madunaha. Sebagaimana qisas itu ada dan valid dalam hal nyawa, maka dia juga ada dan valid dalam hal selain dari nyawa. Wa huwa naw'an, ada dua jenis terutama yang terkait dengan qisas. Nanti ada bab lain yang lebih luas lagi. Al-atraf. Al-atraf ini adalah anggota-anggota tubuh yang terhilangkan. Al-juruh, luka. Atraf itu jari hilang, tangan hilang, kaki hilang, terpotong gitu. Juruh itu luka. Ya, nggak hilang tapi luka. Waqad akhbar al-Qur'anul Karim an nizami Taurati fil qisas fi dzalika kulli. Al-Qur'an telah memberitahu kita terkait dengan aturan Taurat terkait dengan qisas dalam hal itu. Di Al-Maidah 45. Al-Maidah 45 belum masukin, kita baca aja. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa
anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha qisas. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan kata benar kami telah wajibkan atas mereka fiha di dalamnya dalam Taurat, karena cerita terkait Taurat, bahwasanya jiwa dengan jiwa, ini nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, luka juga ada kisos. Jadi terkait dengan ini hukum kisos dalam Taurat, jadi persis di kitab pun juga seperti itu. Ay annallaha kataba 'alal yahudi fi Taurati anna nafsa tuqtal bin nafsi idza qatalatha. Allah telah menulis dan mewajibkan atas Yahudi dalam Taurat bahwasanya nyawa dihilangkan, dibunuh dikarenakan nyawa yang dia bunuh, yang dia hilangkan. Mata, mohon maaf bahasanya, dicungkil, gitu ya, serem ya. Ya memang tujuannya kan itu, bicara kisah biar serem, biar sampean takut. Kalau nggak serem nggak nyampe fungsinya. Dengan mata, makanya jangan main-main. Min ghairi farqin baina ainin saghiratin wa ainin kabiratin. Tidak peduli matanya besar atau kecil. Wala baina ainin syaikhin wa ainin tiflin. Tidak peduli itu matanya kakek-kakek atau anak kecil. Wal anf yujda' bil anfi. Hidung dipotong membalasi hidung. Telinga dipotong untuk membalasi telinga. Gigi dicabut untuk membalasi gigi. Walau kanat sin man yaktasu minhu akbar min sinil akhar. Walaupun gigi sosok lebih gede daripada korbannya. Wal juruh yuktasu fiha mata amkana dzalik. Dan luka pun ada hukum qisas dalam hal itu jika memungkinkan. Jadi ada bacaan, nanti akan dijelaskan. Ini baru muqaddimah. Faman tasaddaqa bil qisasi bi an makkana min nafsihi fa huwa kafaratun lima takabahu. Maka barang siapa tasaddaqa, mensedekahkan dengan qisas, yakni merelakan, ya udah silakan dipotong deh. Karena dia sudah melakukan tadi, fa huwa kafaratun lima takabahu. Maka proses qisas itu jadi penebus dosanya yang dia lakukan. Menurut seseorang telah melakukan kesalahan ke orang lain, motong jarinya, dia datang, kita ini potongnya kita ikhlas, jadi kafarah. Wa hadzal hukm wa in kana katab ala ma qablina, hukum ini walaupun dicatat ditulis untuk umat sebelum kita, fa huwa syar'un lana, itu juga dari syariat kita. Nah, ini kalau keluar sedikit di dalam mata kuliah usul fikih ketika membahas bab dalil. Dalil itu apa sih? Dasar hukum. Dalil dalam agama Islam itu yang pertama apa? Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijma. Keempat, qiyas. Ini yang empat yang besar. Ada beberapa yang lain yang diskusional. Iya apa enggak ya begitu. Contohnya ucapan seorang sahabat, apakah bisa jadi dasar hukum? Nah, ntar dulu ulama aja berdiskusi panjang, itu langsung enak. Diskusional. Ada yang memerinci. Ini bicaranya terkait apa? Kalau sahabat bicara tentang bab-bab gaib, oke, jadi dalil. Kenapa? Sahabat nggak mungkin ngarang. Kalau berbicara terkait dengan bab muamalat yang memungkinkan ijtihad, nggak bisa langsung jadi dasar hukum. Kenapa? Bisa jadi itu ijtihadnya. Iya. Kalau bab gaib nggak mungkin dia berijtihad atau olah fikir sendiri nyari pakai otaknya, nggak mungkin. Itu contoh. Termasuk dalam hal ini adalah namanya syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Apakah bisa menjadi argumen dalil? Itu diskusional. Kalau diskusional, ya itu tadi ada yang menyatakan iya atau tidak. Nah, dalam bab ini qisas, ini ayat ini berbicara terkait dengan Taurat, tetapi kemudian diadopsi sebagai dalil. Apa yang menguatkan?
karena Nabi juga melaksanakan hal itu, gitu loh, dikuatkan oleh banyak hal, sehingga terkait kisos ini walaupun ayatnya berbicara dengan umat sebelum, terkait umat sebelum kita, ini juga jadi dalil. Jadi syariat sebelum kita itu diskusional, terutama syariat yang tidak ada komentar. Kalau syariat itu jelas-jelas sudah ada komentarnya, ada komentar itu contohnya di dalam syariat yang dulu, kalau ada pakaian kena kotoran kan dipotong, bukan dicuci. Itu sudah dihapus karena ajaran agama kita nggak seperti itu, dicuci saja. Itu syariat yang sebelum kita nggak jadi dalil karena memang sudah ditolak. Dalam kasus kisos, syariat lama dikuatkan oleh hadis, berarti jadi dalil. Yang jadi diskusi, ada syariat lama nggak ada komentar dalam agama kita, nggak disuruh, nggak dilarang. Nah ini jadi dalil nggak? Itu yang jadi bahan diskusi. Faqat rawal Bukhari wa Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rubai bin An-Nadhr ibnu Anas kasarat taniyata jariyatin fafaradu alaihimul arsh fa'abau illal qisas faja'a akhuha Anas ibnu An-Nadhr faqala ya Rasulullah tuksar taniyatu Rubai walladhi ba'athaka bil haqqi la tuksar taniyatuha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Anas kitabullahi al-qisas qal fa'afal qaum faqala Rasulullah SAW inna min ibadillahi man lau aqsama ala Allahi la abarrahu. Rawal Bukhari dan Muslim. Ke Indonesianya ada sini. Jadi kasusnya begini, Indonesianya ada wanita muslimah bernama Rubaiyah binti Nadhr, anaknya Nadhr, mematahkan gigi seorang pelayan wanita. Jariyah itu bisa pelayan, bisa anak yang masih kecil. Maka mereka meminta diat dan meminta maaf, tapi mereka menolak. Artinya keluarga pelaku minta diganti diat aja ya, dan minta maaf. Janganlah ini giginya dipatahin juga, nanti kan jadi ompong. Ada yang ompong? Ada. Ya udah, jangan senyum, nanti kelihatan. Karena ini gigi yang dipatahin itu gigi depan, gigi apa? Gigi kelinci namanya, yang depan dua. Seri ya, gigi seri. Itu kan kelihatan. Keluarga pelaku minta dimaafkan dan membayar diat saja, tetapi keluarga korban menyatakan menolak. Mereka datang kepada Nabi SAW, maka beliau memerintahkan mereka untuk melakukan kisos. Patahin gigi ya patahin gigi. Sakit? Sakit nggak? Nggak kebayang ngilunya ya. Ya itu yang dirasain korban saat itu. Yang dirasain korban juga begitu, makanya jangan macam-macam sampai arahnya kan ke sana. Anas bin Nadhr, saudara dari pelaku, berkata kepada Rasulullah SAW, apakah gigi Rubaiyah akan dipatahkan wahai Rasulullah untuk dikisos? Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, giginya tidak akan dipatahkan. Nggak boleh, jangan. Nggak boleh dipatahkan. Ini belain, jadi belain saudarinya. Nabi berkata, wahai Anas, ini hukum Allah kisos. Kisos harus kisos. Maka setelah mendengar itu, keluarga korban ridho dan menerima dan korbannya memaafkan dan menerima tebusan. Artinya langsung berubah pikiran. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada hamba Allah, yakni banyak hambanya, sebagian dari hamba Allah, jika bersumpah kepada Allah atau atas nama Allah, Allah akan menepatinya. Ini sumpahnya, demi yang mengutusmu itu, demi Allah artinya, demi Allah, giginya tidak dipatahkan. Langsung hati orang-orang itu berubah. Artinya ya ini termasuk orang yang dekat sama Allah, wali ya. Sumpahnya Allah penuhi gitu. Makanya
Jangan gampang-gampang nyumpahi ya. Khawatir nanti ada yang makbul doanya. Ini termasuk ini, sumpahnya dipenuhi. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang jika bersumpah atas nama Allah, Allah akan tepati. Salah satunya ini. Kasus di atas terkait dengan kejadian yang disengaja. Ini nggak cerita gimana awalnya, yang penting ada unsur kesengajaan. Kalau nggak sengaja kan, ya namanya nggak sengaja. Seperti dalam pembunuhan, kalau tidak ada unsur kesengajaan, turun ke pembunuhan atau semi sengaja atau keliru, dan itu terkait dengan tebusan. Dasar hukumnya. Syarat qisas selain jiwa. Jadi ini kita cek ke aslinya dulu. Nih. Syurutul qisas fi maduna nafsi wa sytaratu bil qisas fi maduna nafsi asyurat al-atiyah al-aqlu al-bulughu ta'amudul jinad wa an yakun damal majni alaihi mukafi'an lidamil jani. Akil balik sengaja, status darah korban setara dengan status darah pelaku. Dalam hal apa? Dalam hal budak dan agama. Ini disepakati. Artinya kalau pelakunya orang merdeka, korbannya budak, nggak kena qisas. Turun ke apa? Bebas apa? Enggak. Enak banget bebas? Enggak. Tetap kena hukuman, tapi tidak qisas. Begitu. Terkait beda agama juga diskusional. Kalau sudah satu agama, berarti qisas bisa berlaku kalau tidak dimaafkan. Baik, sekarang qisas terkait dengan anggota tubuh yang kepotong. Apa yang bisa kena qisas? Anggota tubuh yang memiliki sendi atau sambungan seperti siku, pergelangan tangan. Ini siku, pergelangan tangan yang ada sendinya. Karena ada kemungkinan pembalasan dengan serupa. Oh, kepotong sampai siku, ya udah, batasnya kan jelas antar tulang itu. Selain di atas, maka tidak ada qisas karena tidak ada kemungkinan membalas serupa. Umpamanya patahnya di tengah. Ini sulit untuk membuatnya persis. Maka dia nggak qisas, akan turun ke diyat. Jadi yang memiliki sendi atau sambungan tuh poinnya. Jadi kalau mau melakukan jangan di sendi, biar nggak kena qisas. Mau? Enggak ya. Nggak ada lah, bukan mainan. Ini contohnya seperti potong jari dari akarnya. Potong jari dari akar itu dari sini. Ini habis. Potong tangan pada pergelangan atau siku, potong kaki pada sendi, mencungkil mata. Mata ini jelas karena ya mata, satu mata. Ngeri, ya ngeri, biar nggak dilakukan kok. Potong hidung, potong telinga. Nama hidung itu jelas, ini hidung, ini telinga, cabut gigi. Mohon maaf, biasanya begitu dalam kitab. Baik. Ngeri kan? Ngeri. Orang takut akan berbuat macam-macam. Kalau di sini kan gampang banget. Gampang banget. Kok gampang banget? Kejadiannya sering di koran tuh buka aja. Waktu itu di Cilengsi siapa yang sampai buta itu ya? Gak tahu ya? Nggak usah. Baik. Syarat pelakuan qisas, setelah kita tahu apa yang memungkinkan dilakukan qisas, satu, aman dari ketidakadilan. Artinya untuk membuatnya serupa dan sama itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan akan turun menjadi tebusan. Maksudnya adalah bahwa pemotongan harus dilakukan pada sendi atau memiliki batas yang berakhir padanya. Seperti yang telah disebutkan terus. Jadi sampai siku, ini batasnya siku tuh jelas, ini loh batasannya, begitu. Maka tidak ada qisas pada patah tulang selain gigi. Kalau gigi bisa. Selain gigi, patah tengah atau tulang kering atau gitu tidak bisa. Luka yang dalam. Luka dalam itu sebenarnya jaihah itu luka yang sampai menyampai rongga dalam tubuh.
di perut sampai masuk ke dalam, enggak bisa, sulit. Atau sebagian lengan bawah, sebagian itu tengah-tengah. Nah, sudah ngeri aja ini. Enggak apa-apa, memang tujuannya itu kita belajar ini, biar masing-masing punya rem, punya kontrol dari dalam. Kenapa ini tidak ada kisos? Karena tidak ada jaminan keadilan atau keserupaan, kesamaan dalam hal tersebut. Yang kedua, kesetaraan dalam nama dan posisi. Nama anggota tubuh dan posisinya sama. Maksudnya apa? Tidak boleh memotong kanan dengan kiri, artinya korbannya dipotong kiri kok dipotong kanan, atau dibalik, tidak boleh. Atau kiri dengan kanan, tidak boleh. Atau kelingking dengan jari manis atau sebaliknya, jadi sama, manis ya manis, kiri ya kiri, kanan ya kanan, jempol ya jempol, nggak boleh nawar. Kelingking aja nggak pernah dipakai. Ini sayang yang ini dipakai untuk like, nggak bisa like nanti. Dan tidak boleh memotong anggota tubuh asli untuk membalas anggota tubuh tambahan. Anggota tubuh tambahan itu contohnya umpamanya jarinya 6. Nah, jarinya 6. Kepotong satu. Yang tambahan. Nah sini yang melakukan jadi cuma 5. Nggak boleh diambil satu doang ganti, nggak boleh. Karena itu cuma tambahan. Nggak seimbang. Meskipun disepakati para pihak, walaupun para pihak sepakat nggak boleh. Karena tidak ada kesetaraan dalam posisi dan manfaat. Jari ke-6 manfaatnya apa? Malah ngerepoti kadang-kadang kan, karena dilihatin orang dulu, malah menurutnya aib gitu, maka nggak setara. Dan boleh memotong tubuh tambahan serupa posisi dan bentuk. Kalau sesama tambahan, ini 6 sama persis, ya udah sama begitu. Tiga, kesetaraan antar pelaku dan korban dalam kesehatan dan kesempurnaan. Setelah tadi kita bicara soal kemerdekaan dan budak dan agama, sekarang soal kesehatan dan kesempurnaan. Maksudnya apa? Ini maksudnya, sehingga anggota tubuh yang sehat tidak dipotong untuk membalas anggota tubuh yang cacat. Korban itu tangannya lumpuh, potong. Pelakunya sehat, nggak boleh dikisos, turun ke diat, tebusan. Dan tangan yang sempurna tidak dikisos untuk membalas tangan yang kurang jari. Korbannya jarinya cuma 3, pelakunya jarinya 5, tidak boleh dikisos untuk ngilangin tangan, karena nggak setara. Atau dikisos nanti 2 jarinya aku bayarin ya, yang kelebihan mau? Enggak lah, enggak ada, karena nggak setara. Dan sebaliknya dibolehkan. Sebaliknya bagaimana? Umpamanya jari korban itu 5, pelakunya jarinya 3. Nah itu boleh, karena lebih sedikit, levelnya lebih rendah. Begitu. Sehingga tangan yang cacat diambil atau dikisos dikarenakan tangan yang sehat. Detail kan? Detail banget ya. Ya. Baik. Kisos pada luka, ini anggota tubuh yang terpotong sudah. Sekarang kisos pada luka yang disengaja. Adapun luka yang disengaja maka kisos tidak diwajibkan kecuali jika mungkin. Artinya batasnya adalah memungkinkan. Membuat lukanya, ukurannya, kedalamannya, sudah tahu ya, tahu mau diiris sedalam itu gimana rasanya, ngeri kan? Ya itu memang tujuannya, sengaja itu diulang-ulang aja itu, biar nggak macam-macam ke orang lain. Yaitu ketika luka bisa disamakan atau disetarakan dengan luka korban tanpa tambahan atau pengurangan, persis. Jika persamaan dan kesetaraan tidak tercapai kecuali dengan melampaui batas, kelebihan, atau memiliki resiko yang lebih membahayakan, resiko atau merugikan lebih, maka kisos tidak wajib dan dia turun kepada dia. Intinya harus sama. Karena Rasulullah SAW menghapus kisos dalam luka yang mematikan. Luka mematikan khawatirnya yang orang pertama korbannya pas lukanya harus mematikan, nggak mati juga.
pas kisosnya kepada orang, khawatir mati gara-gara itu, maka dia turun menjadi tebusan atau melukai dan melukai dengan parah. Ini pengulangan. Artinya bentuk luka yang sangat riskan, mematikan, maka luka itu tidak dikisos tapi dipindah ke diat. Khawatir apa? Khawatir terlanjur mati, cuman pingin melukai, akhirnya nyawanya hilang. Nah, untuk menjaga itu diturunkan. Dan ini adalah hukum bagi yang serupa dengan luka-luka tersebut, seperti patah, artinya turun kepada kisos itu, patah tulang leher, nggak mati, pelaku dipatahin juga, khawatir mati, kan resikonya gede. Nah, itu turunkan. Patah punggung, ini kan hal-hal yang riskan semua, paha dan sejenisnya, patah kan. Dan tadi sudah disebutkan urusan patah tulang tidak bisa dikisos. Kalau potong pas sendi itu bisa. Kalau matahin tulang pakai apa ya? Kalau dikisos susah ya. Gergaji orang patah doang, mamanya patah dikepuk ya, meyakin susah untuk kisosnya, maka turun. Dan syajat itu luka-luka yang berada di kepala dan wajah, itu istilah Arabnya syajat, ada istilah khusus. Tidak ada kisos hukuman balas dalam hal itu, kecuali luka yang jelas namanya syajah mudihah, dilakukan dengan sengaja. Syajah mudihah itu apa sih? Penjelasannya gini. Syajah mudihah, syajah itu luka di bagian kepala, mudihah itu jelas. Maksudnya apa? Jenis luka atau sobek yang mengenai kepala atau wajah dan ditandai dengan pecahnya kulit di atas tulang, pecah, retak atau yang penting luka, sehingga menyebabkan tulang putih terlihat. Disebut jelas karena menampakkan tulang. Itu namanya syajah mudihah. Ada batasnya, oh mentok sampai tulang, ya udah sampai tulang saja, cuma sampai tulang doang. Ngeri bang, tujuannya itu biar gak mudah-mudah. Siram air keras, bisa persis nggak? Ditangkap, ditetes-tetesin biar persis ya gambarnya gitu. Susah. Lihat. Dan akan datang pembahasan masalah luka ini dalam bab diat. Diatnya apa saja atau tebusan. Tidak ada kisos dalam hal lidah. Tidak pula dalam patah tulang, kecuali gigi, kita sudah sebutkan. Karena tidak mungkin mengkisos secara persis. Dan siapa yang melukai seorang dengan luka jaifah, lalu sembuh darinya, jaifah, atau apa luka jaifah? Tadi ini penjelasannya. Jaifah itu istilahnya banyak. Luka yang mencapai ke dalam tubuh manusia, rongga dalam. Tempatnya biasanya perut, punggung, dada, yang di dalam kan ada rongga. Itu maksudnya. Perut, punggung, dada atau tenggorokan ini kan ada rongga. Itu namanya jaifah. Dan dianggap jaifah jika menembus apa yang menutupi bagian dalam tubuh dan mencapai bagian dalamnya. Meskipun kecil seperti tusukan jarum dan tidak langsung menembus usus. Jarum ketika nusuk sampai ke itu disebutnya jaifah. Jaifah itu dari kata jauf. Jauf itu rongga. Jauful lail itu rongga malam. Ini salat malam jauful lail. Baik, ini penjelasan jaifah. Terkait jaifah, luka jaifah atau memotong tangan dari setengah lengan bawah, maka tidak ada kisos baginya dan tidak diperbolehkan memotong tangannya di tempat itu. Artinya ya sebagian mengulang, potong tengah-tengah bukan di sendi, tidak ada kisos, turun ke diat. Jaifah juga begitu. Kenapa jaifah kok gitu? Karena dia membahayakan. Itu tadi riskan mati. Kan makanya ini orang ketusuk, setelah ketusuk sampai jaifah, sampai rongga dalam, sembuh. Sembuh itu kan kok beruntungan lah. Kalau mati berarti kena kisos
mati, selesai, mati kan, tujuannya jelas, yang penting sampai mati. Tapi ini sembuh. Antara mati dan sembuh itu kan batasnya tipis. Khawatir ketika dikisos mati, mending diturunkan ke diat itu. Dan jika dia mematahkan tulang seseorang selain gigi seperti tulang rusuk atau memotong tangan yang cacat, kaki tanpa jari, atau lidah bisu, mencabut mata buta, memotong jari tambahan, maka semua itu kejiat. Itu tadi karena tidak setara, ada unsur ketidaksetaraan atau nggak serupa. Ini tangan orang cacat nggak mungkin dibalas dengan tangan sempurna. Kaki tanpa jari nggak boleh dibalas dengan kaki yang berjari pun. Lidah orang bisu, ya tadi lidah juga sudah disebutkan. Mencabut mata atau mencungkil mata yang orang buta nggak bisa diganti dengan mata yang sehat. Semuanya kembali ke diat. Baik. Sudah serem, kalau udah serem sudah tercapai tujuannya. Nggak mungkin praktek juga kan. Terusin aja, ini masih sedikit. Habis itu boleh kita ngobrol yang lain. Dalam kasus sekelompok bekerja sama melakukan perlukaan, dalam mazhab Imam Hambali berpendapat bahwa jika sekelompok orang terlibat dalam memotong anggota tubuh atau melukai yang mengharuskan kisos dan memungkinkan kisos, dan jika tindakan mereka tidak dapat dibedakan siapa pelaku sebenarnya, semuanya kena kisos. Korbannya satu, pelakunya kena semua. Berdasarkan kepada riwayat dari Ali bin Abi Thalib yang tadi terkait dengan yang saya ceritakan di permulaan, ada dua orang bersaksi di hadapan Ali radhiyallahu anhu tentang pencurian. Kita tahu dalam kasus pencurian itu bisa ditetapkan berdasarkan pengakuan atau kesaksian. Ngaku atau ini ada dua saksi laki-laki balik akil yang dia itu adil, persaksian harus diterima, harus dilakukan. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu memotong tangan si tertuduh. Ini tidak disebutkan bagaimana diskusinya ya. Kemudian mereka datang lagi, dua orang ini membawa orang berkata, inilah pencurinya, kami salah, yang dulu keliru, yang dulu lanjut gitu kan. Dalam budaya bukan yang pertama. Maka Ali radhiyallahu anhu mendenda kedua saksi untuk membayar diat untuk tangan yang dipotong, sudah terlanjur dipotong. Dan beliau menyatakan, jika aku tahu kalian sengaja, aku akan potong tangan kalian berdua. Artinya korbannya kan satu, tapi pelakunya dua ya, dua-duanya. Gitu. Tetapi keduanya tidak dipotong, akhirnya suruh diat. Yang kedua ini maksudnya pelaku yang dituduh pelaku kedua tadi nggak dipotong karena khawatir bohong, keliru lagi. Lantas kalau datang ketiga lagi, berapa aja tuh yang harus ini? Hadis ini menurut hasil validasi Ibnu Mulakin dinyatakan sahih oleh Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i pun serupa. Dalam mazhab Malik dan Syafi'i, mereka dihukum kisos kapan pun memungkinkan. Maka anggota tubuh mereka dipotong dan mereka dihukum kisos dalam kasus perlukaan juga. Seperti jika sekelompok orang terlibat dalam pembunuhan, mereka akan dibunuh dengan cara yang sama. Kita sudah bahas dulu. Satu grup membunuh satu orang, kena semua. Pendapat yang lain, dalam Hanafiyah dan Zahiriyah berpendapat bahwa tidak boleh ada dua tangan yang dipotong karena kasus satu tangan. Satu kok balasannya dua. Ini logika. Jika dua orang memotong tangan seorang pria, tidak ada kisos pada salah satu dari mereka, dan keduanya membayar diat setengah diat. Artinya masing-masing patungan bayar diat. Tapi kalau hadisnya sahih, udah selesai. Kisos terkait dengan tempeleng, pukulan, cacian. Nah ini mak-mak nih. Kalau di sini bukan mak-mak, umu-umu. Ya kadang-kadang yang ini kan ada aja di masyarakat. Bunyi-bunyi pakai mulut.
Diperbolehkan bagi seseorang untuk mengkisos kepada orang yang memukulnya, menendangnya, memukulnya atau mencelanya. Double memukul, keliru ketik apa? Sebentar kita cek. Sini. Lakzun. Oh. Ya. Tendangan, pukulan dan tendangan. Boleh nendang, boleh mukul. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang menyerang kalian, maka seranglah dia dengan cara yang sama seperti dia menyerang kalian. Yang secara umum ini Al-Baqarah ayat 194 setimpal. Asyura 40. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Berdasarkan ini, sunnah telah berjalan dengan kisos dalam hal itu. Artinya setelah ayat-ayat ini jelas terkait dengan kisos tersebut, dalam sunnah pun, dalam hadis pun juga banyak buktinya. Syaratnya, dan syaratnya adalah bahwa tamparan atau tendangan atau pukulan atau makian yang dilakukan oleh korban harus setara dengan tamparan, tendangan, pukulan atau cacian yang dilakukan oleh pelaku. Karena itulah keadilan yang berdasarkan pelaksanaan kisos, kesetaraan. Gimana ya namparnya biar setara ya? Ukurannya dulu. Nendang, nampar. Kalau hitungannya 1 atau 2 jelas, tapi kalau kekuatan mungkin ya. Mau ngetes apa enggak? Enggak ya. Ini gimana kan? Ya diukur aja lah kira-kira kali gitu. Unsur kesetaraan itu adalah faktor utama karena kisos itu membalasi dengan kesetaraan. Seperti yang disyaratkan dalam kisos untuk tamparan, tentunya tidak boleh mengenai mata atau tempat yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan. Ini juga disyaratkan. Dan syarat dalam kisos untuk penghinaan, khususnya kalau ini hinaan, tidak boleh melibatkan dalam hal yang diharamkan. Contohnya mengkafirkan. Ada orang menuduh kafirkan, kita jangan nuduh balik dia. Atau berbohong, jangan dibalas berbohong. Melaknat orang tua. Jadi kalau ada orang melaknat orang tua kita, jangan dibalas melaknat orang tuanya. Karena orang tuanya nggak ngapa-ngapa. Mencaci, bukan mencari ya. Mencaci orang tua juga seperti itu. Karena apa? Mengkafirkan dan berbohong atas nama orang lain atau membohongi orang itu adalah dari semula adalah dosa. Diharamkan dari semula. Ada terkait dengan orang tua itu tidak melaknat dan tidak mencaci, kenapa dilaknat? Begitu. Maka boleh melaknat orang yang melaknat. Kambing lu. Ini kambing lo ya. Oke, kadang-kadang kan di jalanan kebetulan gitu. Aduh. Ya tapi ya itu tadi setara ya. Atau nggak usah nyebut kambing lu sama gitu ya. Kan setara ya, sama kita. Atau bacain dalil dulu, ketawa kali ya. Saya juga gitu boleh loh. Imam Al-Qurtubi menyatakan, ini mufassir dari Cordoba. Cordoba itu di mana sih? Spanyol. Aslinya Cordoba, dulu sana muslim kuat di sana. Cordoba. Jika seseorang berbuat zalim kepadamu, ambillah hakmu darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Jika seseorang mencemoohmu, balaslah dengan kata-kata yang setara. Jika seseorang merendah kamu, rendahkanlah dia.
Janganlah melampaui batas kepada orang tuanya. Jadi orang pun jangan dibawa-bawa urusan dia. Kalau anaknya atau kerabatnya yang nggak ikut-ikutan, jangan dibawa-bawa. Tidak boleh berbohong kepadanya meskipun dia berbohong kepadamu. Karena kemaksiatan tidak boleh dibalas dengan kemaksiatan. Jika dia berkata kepadamu wahai kafir, kamu boleh berkata kepadamu kamu yang kafir. Dan jika dia berkata kepada wahai pezina, maka balasanlah dengan perkataan wahai pendusta atau wahai saksi palsu. Karena jika kamu berkata kepada wahai pezina, kamu berbohong dan kamu berdosa atas kebohongan itu. Dan jika dia menunda membayar hutang karena dia kaya, padahal dia kaya, tanpa alasan, katakanlah wahai orang yang zalim, wahai pemakan harta orang, jangan ditunda juga bayar ke dia. Dia nggak utang sama kita nggak utang sama dia, gimana balesnya? Ya kan? Yang utang dia, kan balasnya harusnya kita juga bayar ntar. Oh, apa nih bayar dia ya? Baik. Ini hadis yang menguatkan hal ini. La yulwajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Jadi orang wajid, orang kaya punya dana buat bayar utang. Layun itu apa? Menunda-nunda itu membolehkan yuhillu irdahu, kehormatannya jadi halal untuk dihinakan. Wa uqubatahu, boleh untuk diikop, hukum. Hadisnya sahih. Nanti ya. Nanti. Kita selesai tinggal dikit kok. Habis itu kita jalan-jalan. Kalau sudah dimulai buana, jalannya kemana-mana. Kita pada tahu. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis ini, orang yang mampu membayar hutang harus membayar hutangnya dan tidak ada hukuman baginya kalau sudah bayar. Adapun kehormatannya dalam apa yang telah kami jelaskan, dan akun hukumnya adalah penjara, maka dia akan dipenjara jika ini selesai nukilan dari Imam Qurtubi sampai sini. Kita lanjutkan. Dan pembalasan dalam tamparan, pukulan dan makian telah ditetapkan oleh Khalifah Rasyidun dan juga oleh para sahabat dan tabi'in. Imam Bukhari menyebutkan dari Abu Bakar, Ali ibn Zubair, Suwaid bin Mahrim bahwa mereka membalas tamparan dengan serupa dengannya. Itu dilaksanakan oleh para Khalifah Rasyidin. Ibnu Munzir berkata, apapun yang mengenai seseorang dengan cambuk atau tongkat atau batu dan itu tidak membunuhnya, maka itu adalah kesalahan yang disengaja dan ada kisos di dalamnya. Baik. Ya, kira-kira itulah isinya. Ya, kita cukup dulu. Silakan. Siapa? Bu Hana tadi. Siapa duluan? Tapi Bu Hana nggak angkat tangan kok, yang angkat tangan duluan. Setara. Kesetaranya sulit. Apa nggak turun ke Diat? Kalau sulit, turunnya ke Diat. Selama sulit membuat kesetaraan, akan turun ke Diat daripada kelewatan. Satu lagi Ustaz, kalau di Islam tuh nggak ada ini ya, hukuman kurungan gitu ya? Hukuman kurungan, penjara? Iya. Ada. Maksudnya ke bab takzir. Di dalam hukum hudud yang kita bahas dulu nggak ada kurungan ya, nggak ada. Qisas serupa. Di mana bab kurungan di hukum takzir? Takzir nanti ada kurungan. Hakim yang menentukan. Tapi kalau bab hudud yang kita udah bahas nggak ada. Dibalas kurungan saja, nggak dipotong tapi dikurung. Itu kan bukan hukuman sebenarnya, hanya proses menunggu biar nggak kabur. Jadi itu belum masuk hukuman itu. Yang proses mengurung, pelaku menunggu kerabat korban balik, itu bukan hukumannya. Belum dihukum itu, ditahan biar nggak kabur. Begitu. Jadi dalam hukum hudud kan yang kita udah bahas tidak tersebutkan hukumannya kurungan sekian, nggak ada. Hukum hudud itu
Coba yang mana yang kurungan? Nggak ada ini. Narkoba ini. Nggak ada. Hukuman ini kurung, nggak ada. Hudud nggak ada. Kisos, tindakannya serupa. Kecuali kalau sampai dikurung. Saya dikurung sehari, kurung sehari juga. Kisos kan. Jadi secara disebutkan apa? Ini kurungan, itu nggak ada ketentuan. Kalau itu kisos sama suami dikurung sehari kamar, udah besok suami ganti dikurung, nggak kerja urusan. Pernah ada yang dikurung begitu, kasihan banget ya. Baik, anak yang pernah dikurung ya. Misalkan bandel nanti nggak boleh main ya gitu. Ntar anaknya gitu, ibu karena bandel nggak boleh main gitu. Enggak lah. Dulu. Ya, itu bukan bab kriminal. Silakan. Ini tadi yang soal membayar hutang. Misalkan orang yang menunda-nunda, padahal kita tahu dia ada uang gitu. Boleh nggak kita mengambil harta bendanya gitu? Nah, ini serupa dengan ini bab pencurian. Dalam pencurian yang kita tahu hartanya boleh diambil atau tidak. Sebentar ya. Itu kira sudah di mana ya? Sebentar. Pinjaman. Sudah pernah? Sebentar, kita cari-cari. Sebentar. Kita cari satu-satu ya. Kayaknya enggak. Itu pembahasannya di sini. Nah, ini pembahasannya. Mencuri dari pihak penghutang yang menunda-nunda, itu kan? Iya. Atau mencari hutang. Ini masuk bab syubhat. Apakah dianggap mencuri? Enggak? Pasti enggak kena kisos gitu aja, enggak kena hukum had. Karena dalam kasus ini mengambil haknya dia. Karena hal itu adalah usaha untuk mengambil hartanya. Kecuali jika penerima hutang mengakui adanya hutang dan mampu membayar hutang, maka dalam hal itu hal ini pencuri kena hukum had. Si penundanya itu ngaku, bukan mengingkari hutang, dan dia bersedia untuk membayar, maka bisa kena hukum had. Tidak ada syubhat. Tapi dia menunda-nunda gitu, nggak mau membayar, padahal ada gitu. Menunda-nunda. Ya, lapor ke hakim aja, jangan diambil sendiri. Kalau kayak di sini kayak orang leasing itu kan kalau dia nggak gagal bayar suka diambil sama debt collector gitu. Itu gimana Ustaz? Usaha leasing motor gitu, ntar di tengah jalan diambil kayak gitu. Baik. Bisa dilaporin ya. Ya. Ini kita melihat dari beberapa sisi dulu. Pertama, ketika dia tidak bayar cicilan, berarti dia berhutang. Ketika dia berhutang, maka pertanyaannya itu mobil milik siapa, kendaraan milik siapa. Tapi mereka rata-rata nggak pakai akad Islami ya. Riba.
Kalau di dalam akad Islami itu yang sering digunakan akadnya musyarakah mutanakisah itu barang milik bersama. Sebagian itu milik lembaga keuangan, sebagian milik pembeli. Jadi milik bersama. Jadi masing-masing punya hak bersama. Nah kalau yang pakai ribawi itu tidak tahu kepemilikan sudah pindah atau belum, saya belum tahu. Kalau sudah pindah kepemilikan, ya pun walaupun dia tidak bayar itu miliknya dia. Kalau nggak salah itu BPKB-nya tuh belum dikasihkan kalau dia belum lunas. Gitu. Jadi cuma STNK gitu. Ini pertanyaannya bagaimana hukumnya bekerja sebagai penagih hutang gitu ya? Enggak, ya Isi. boleh enggak kayak gitu. Tapi secara aturan negara kan boleh ngambil gitu ya, Kak. Ngerti saya. Nggak tahu, ada yang tahu aturan negara nggak? Mungkin ada yang tahu. Kan kayaknya itu termasuk fidusia ya. Yang saya kurang paham kalau yang aturan negara. Tapi faktanya PT yang bergerak di bidang itu tuh banyak. Iya, ada. Terutama dari teman-teman dari timur. Kayak pengakuan saudaranya kemarin John Kay. Yang kasus Nusway John Kay itu kan intinya diantaranya itu. Ketika ditanya bagaimana soal keamanan jaga lahan, sekarang udah kurang, paling DC yang paling banyak untuk PT-PT dari mereka itu. Dan PT-nya legal. Kalau dapat izin berarti makanya mereka berani. Kenapa berani? Ya ada payung legalnya. Ada backingannya. Secara hukum fikih itu tadi, kalau kita menagih kemudian dia menunda-nunda, bahasanya yang dalam hadis itu membolehkan menghinakannya, karena yuhilu irdahu, kehormatannya boleh di halal. Aslinya kan kehormatan seorang muslim itu haram ya, nggak boleh menghina, dia boleh dihinakan. Waktu buat tahu dia boleh diikop, dihukum. Nah, yang menentukan hukum biasanya bukan pribadi, karena kalau hukum itu ditentukan pribadi, kembali lagi kepada hukum asalnya. Setiap hukuman itu yang menentukan adalah pemerintah. Nanti jangan nanya lagi pemerintahnya sama dia gimana. Saya nggak bisa jawab kalau itu. Udah di luar teori. Ya, Ustadz nanya lagi ini bukan nggak berhubungan dengan ini ya Ustadz. Ini soal ibadah. Misalkan kita niat berpuasa. Ini sudah mulai jalan-jalan ya? Ya kan? Jalan-jalan dah. Ya, kita niat berpuasa Senin Kamis ataupun sholat tahajud, pun ibadah lah. Tapi tujuannya kita tuh ada istilah kalau orang Jawa tuh bilangnya apa ya? Tirakat itu. Tirakat biar anak kita soleh-solehah, biar kita rezekinya banyak, itu boleh atau enggak Ustaz? Secara umum dalam melakukan ibadah itu niat mencari manfaat yang lain itu dimungkinkan. Pembahasannya ini di sini. Sebentar ya. Gini. Jadi dalam memahami soal kata ikhlas itu memungkinkan kita memiliki harapan yang harapannya itu diizinkan oleh syariat. Yang membuat masalah nih kadang-kadang gini. Ada orang memahami keikhlasan itu, ikhlas itu nggak perlu keinginan. Kalau masih ada keinginan nggak ikhlas lu. Nah itu. Ini penjelasannya panjang. Penjelasannya panjang. Ini ungkapan-ungkapan sufi yang keliru dalam hal ini. Penjelasannya. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak punya keinginan sama sekali, pokoknya nol, netral, itulah ikhlas. Salah satunya mengacunya kepada bahasa. Khalis itu pure. Khalis itu pure itu murni. Murni itu tidak ada apa-apa, pokoknya gitu. Ini bukan ikhlas. Ikhlas itu tetap ada keinginan.
kan ikhlas kan mengharap pahala dari Allah itu kan boleh. Iya. Ya ini kan selain mengharap pahala dari Allah, kita tuh ada itu lagi, ada cabangnya lagi, biar tirakat, biar anak saya Boleh. begini begitu. Kenapa boleh? Contoh, selain mengharapkan pahala, yang diharapkan adalah nikmat dan rezeki yang lain. Apa? Di antaranya sholat duha, rezekinya banyak. Rezeki itu bagian dari pahala, balasan. Pahala itu artinya apa sih? Balasan. Balasannya apa bentuknya? Macam-macam. Ada balasannya di akhirat, balasannya di dunia. Ketika yang kita harap dari amal soleh itu balasan dari Allah, berarti kita menunjukkan kita iman, percaya Allah itu kalau ini akan balas kebaikan dengan kebaikan. Itu menunjukkan keimanan kita. Selama harapan kita itu tadi dalam koridor yang dimungkinkan. Begitu. Ya kan, kemudian dari sisi lain, amal soleh itu kan bisa jadi tawasul. Tawasul, tahu? Perantara. Berharap dengan puasa ini. Dan mohon, dia ngomong, tidak apa-apa. Ngomong, ucapkan. Ya Allah, saya puasa, semoga dapat pahala, semoga anak soleh. Kan iya. Karena balasan, kata ajrun itu balasan. Balasan itu macam-macam. Bayangannya pahala itu apa sih? Yang dipahamkan di akhirat doang. Kata ajrun jaza itu balasan. Balasan itu banyak macamnya. Balasan baik, balasan buruk. Balasan baik bisa di dunia, bisa di akhirat. Saya ingat yang ini apa, jika kamu mengharapkan dunia, kamu akan dikasih cuma dunia saja, tapi mengharapkan akhirat akan dikasih dunia dan akhirat. Nah ya itu dua-duanya. Kan kadang anak soleh biar dunia akhirat selamatkan, tujuannya selalu dikaitkan dengan urusan akhirat. Kalau misalkan puasa Senin Kamis biar rezeki saya lancar, itu kan berarti dunia aja, Ustaz. Enggak. Selama diizinkan, contoh ya, dalam hal umpamanya ada sebuah amalan dikaitkan dengan sebuah keberuntungan dunia dan itu ada nasnya, kenapa tidak? Berarti boleh kayak gitu. Memungkinkan. Karena kebaikan dunia dan kita. Nah, semua itu kalau dalam hidup kita selalu kaitkan dengan akhirat. Berharap punya banyak harta, banyak ini untuk apa? Ibadahnya gampang. Ibadah itu apa? Ya zakat, ya wakaf, sedekah, hajinya. Itu kan selalu dikaitkan ke sana, bukan untuk urusan dunia, titik di dunia itu berarti masih terlalu cetek, mainnya kurang jauh, kopinya kurang kental. Setiap kegiatan kita yang nampaknya urusan dunia, maka harapannya dikaitkan dengan akhirat. Kita olahraga senam pakai itu, harapannya dikaitkan dengan sana, bukan semangat senam hore-hore doang. Biar sehat badannya, biar langsing tuh gimana? Biar langsing, biar suaminya senang, suami senang taat, suaminya nggak larak-lirik. Tapi kan niat awalnya tetap itu, Ustaz. Kaitkan, selalu dikaitkan. Jadi nggak apa-apa kita niat awalnya dunia, cuman kita kaitkan ke akhirat gitu ya. Bukan dari akhirat dulu ke dunia gitu ya. Boleh. Nggak masalah. Dan itu diantara cara yang digunakan dalam dakwah. Setelah perang Hunain, Nabi dapat harta banyak sekali. Yang dapat bagian banyak orang Muslim apa orang kafir? Kafir. Orang-orang Mekah, di antara orang kafir yang paling banyak orang-orang mereka. Orang Madinahnya yang masuk Islam sudah lama duluan ini setelah Fatu Mekah. Nggak dapat kecuali sedikit. Akhirnya para sahabat marah-marah juga. Marah loh. Sahabat marah, kok bagian kamu mana dihabisin buat orang Mekah baru masuk Islam. Orang-orang kafir yang masih kafir juga dapat. Kita yang jauh-jauh dari Madinah jalan kaki. Ini kan sebagian jalan kaki ya. Fatu Mekah, dari Mekah perang mulai lagi. Pulang nggak dapat apa-apa. Marah loh, protes. Setelah itu Nabi jawabnya apa? Di antaranya, kalian lebih senang mana? Mereka pulang dengan harta, kalian pulang dengan Nabi, Rasul. Oh, udah diam. Nggak tahu berundel atau enggak ya. Tapi di kasus itu, apa salah satu kuncinya? Harapannya mereka yang kafir itu masuk Islam dengan harta. Yang itu Nabi sebut sebagai mu'alaf. Orang mu'alaf itu adalah orang yang diantaranya, bukan seluruhnya diantaranya, orang kafir yang diharapkan dia masuk Islam. Atau orang kafir yang punya kekuasaan, punya strength, dikasih itu biar apa? Biar nggak macam-macam orang Islam itu masuk mu'alaf.
mu'alaf yang diharapkan masuk Islam diantaranya itu di komen itu, dan banyak yang masuk Islam karena dapat harta. Mulainya dari situ, akhirnya terus jadi Islam jadi baik. Nggak melulu berpikir dakwah ngomong melulu, urusan perut nggak dipikirin, urusan otak ya kita pakai dakwah pakai itu juga nggak apa-apa. Gitu. Mulainya dari dunia tarik ke akhirat. Jadi harapan itu setiap usaha kita yang kelihatannya urusan duniawi itu selalu didasari dan dimotivasi oleh akhirat. Maka ini dikaitkan lagi dengan puasa. Ini bahasanya Imam Ghazali ya. Puasa tertinggi itu dalam beliau menahan tertinggi setelah puasa menahan makan minum dan pembatal, naik ke atas puasa menahan diri, menahan seluruh anggota tubuh dari berbuat dosa. Nah kalau selanjutnya level tertinggi menahan pikiran dari memikirkan selain Allah, selain tafakur tadabbur, nggak mikirin dunia. Kalau sudah mikirin urusan dunia, puasa ini batal. Puasa yang tertinggi tadi ya turun ke bawah. Kecuali kalau urusan dunia itu dimotivasi akhirat, dengan kata Yahya. Ketika dia memikirkan dunia tapi didorong oleh motivasi akhirat, maka tidak membatalkan puasa yang tertinggi tadi. Di bahasa beliau begitu. Di kitab Yahya. Makanya itu tadi setiap usaha kita selalu didorong dengan akhirat. Jadi tetap harus ada rangkaiannya akhiratnya itu ya, nggak cuma nggak berhenti di duitnya doang. Ya, apa bedanya dengan orang-orang yang mikirin duit doang sampai-sampai nggak ada bedanya. Tapi intinya tetap boleh ya, tirakat gitu. Boleh. Tapi itu tadi kaitkan dengan akhirat. Apalagi tujuannya kan tujuan memang didukung oleh agama, biar anak soleh. Itu tujuan agama kan. Biar anaknya taat, rajin ibadah. Biar rezeki lancar. Nah, rezeki lancar kan hartanya banyak. Nah itu kan bukan tujuan agama, tapi kan diizinkan. Kalau anak soleh kan tujuan agama, persis. Setujuan, searah. Kalau duitnya banyak, tidak melulu kan, diizinkan tapi bukan tujuan utama gitu. Tapi selama dikaitkan dengan urusan akhirat, ya itu tadi. Semoga kalau duitnya banyak bisa bantu banyak orang. Niatnya dikabulkan buat sekolah gratis. Gitu kan. Enggak kenapa enggak gitu. Ya, bukan cuma itu doang ya. Tadi saya sampaikan mungkin ada yang aktif di senam ya. Niatkan senam itu ya didorong oleh itu tadi. Senam harapannya bisa mendakwai orang-orang yang datang, menjaga kesehatan biar ibadahnya lancar, melaksanakan kewajiban dunia akhiratnya lancar. Begitu. Biar berkah semuanya. Baik. Ada yang lain? Tadi sedikit lagi Ustaz. Ini yang masalah kemarin kan yang kita boleh yang zakat itu Ustaz berlian kan tidak dikenai zakat. Tapi kalau kita sengaja menyimpan berlian itu biar nggak terkena hukum zakat, termasuk orang yang mengingkari hukum gitu Ustaz ya. Mengingkari hukum zakat berarti. Nggak mengingkari, kabur aja. Tapi ingkari itu kan nggak percaya. Maka kabur. Seperti contohnya kayak orang udah mau nisab tapi biar nggak kena nisab langsung dia buat beli apa gitu kan. Sengaja kabur gitu. Tapi dosa nggak? Boleh apa nggak? Boleh apa enggak? Kalau memang itu berdasarkan kebutuhan, ya boleh. Tapi kalau dia belinya itu karena niat untuk itu, yang tahu niat hanya Allah Ta'ala. Dohir cuma menghukumi faktanya dia beli kok, nggak sampai nisab kok. Dohir hukum dohir ya silakan. Tapi urusan jujur nggak jujur kan yang lebih tahu Allah Ta'ala. Urusan dosa dan pahala itu Allah yang tahu. Kembali lagi ya. Secara dohir belanja boleh, melakukan beli-beli kan boleh kan? Nah, niatnya Allah yang tahu. Kenapa? Sudah mau niat? Ya janganlah, jangan gitu aja lah. Karena sengaja kabur. Ini kalau nanya ke tetangga terus nanti boleh itu, wah repot. Ustaz, sedikit Ustaz menegaskan aja tentang syariat umat yang terdahulu. Seperti tadi surat Al-Maidah ayat 45 tadi itu kan kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat. Berarti kitab-kitab yang terdahulu yang masuk ke ayat-ayat Al-Quran itu mungkin dari Taurat atau dari mana yang masuk ke Al-Quran itu kan Al-Quran turun kan ketika mungkin ada kejadian yang terus disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika ayat ini turun, apakah memang ada kejadian orang yang yang tadi ya setara dengan
gigi dibalas dengan gigi atau dengan itu, makanya diambil dari ayat terdahulu atau ayat itu ada, Taurat ini ada dulu terus dipakai di dalam Al-Quran gitu. Pasti yang jelas kan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad kan dari malaikat Jibril kan Ustaz? Ya dari mana lagi? Iya. Jadi lupa ya. Gini, ayat Al-Quran turun itu ada yang dengan sebab dan ada yang tidak dengan sebab. Jadi tidak semua ayat itu pasti ada sebab nuzulnya. Tahu-tahu turun saja. Itu yang perlu diketahui. Ada yang sebabnya itu kejadian, ada yang sebabnya karena pertanyaan. Sebab kejadian, sebab pertanyaan. Yang lebih banyak tanpa sebab. Tanpa sebab pendahulu itu lebih banyak. Nah, kalau tanpa sebab itu berarti Jibril menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad bahwa terdapat kitab terdahulu seperti ini gitu iya. ya. Iya. Dan itu lebih banyak cerita-cerita. Karena kalau disebut sebab itu biasanya terkait dengan hukum kan. Sebabnya ini, hukumnya ini, biasanya gitu. Terkait dengan hukum. Ayat hukum di dalam Al-Quran itu nggak sampai seperempatnya. Yang lebih banyak itu cerita kisah masa lalu. Kisah masa lalu. Dan yang nggak terkait hukum. Kok banyakkan kisahnya ya? Kenapa? Harapannya dengan kisah itu kita mengambil ibrah pelajaran. Kalau sudah ngambil ibrah, melaksanakan hukumnya mudah. Kenapa? Sudah ngambil pelajaran, takut itu loh. Kaum terdahulu tuh ketika membangkang, bermaksiat, hal balasan gitu, akhirnya melaksanakan yang sedikit tadi enteng. Jadi cuma sedikit ayat hukum. Dan lebih banyak nggak ada sebab turunnya. Tidak semuanya ada sebab turun, sebab nuzul istilahnya. Iya. Nah, adapun yang ayat itu apakah ada sebab turunnya? Untuk pekan depannya. Kalau ada, kita ceknya nanti. Baik. Cukup dulu ya. Lebih 5 menit. Gak ada pertanyaan kan? Kalau ada buat yang depan, yang sudah terlanjur itu mau keluar, nggak apa-apa. Nah, di PR-kan aja, makanya diungkapkan sekarang, nanti kita disiapkan. Nggak ada ya, ini satu saja. Sebab nuzul, itu tadi aja. Baik. Demikian kiranya yang bisa kita kaji dan pelajari bersama pada kesempatan pagi hari ini. Ada salah, keliru, dan khilaf dari saya pribadi, astagfirullah li walakum. Ada baik, manfaat, faedah hanya dari Allah semata. Semoga Allah jadikan wasilah kebaikan kita dunia sampai akhirat. Amin. Dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Yang gede mau dibantu enggak? Mau dibantu ya? Dibantu ya.